Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat datang kembali di pembelajaran seni budaya. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, memberikan apresiasi terhadap karya seni rupa. Yang kedua, menampilkan ekspresi melalui karya seni rupa. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu apresiasi seni rupa. Lalu apa sih apresiasi seni rupa itu? Apresiasi seni rupa adalah melakukan apresiasi terhadap karya seni rupa, yaitu dengan melakukan sebuah pengamatan, sebuah penilaian, dan sebuah penghargaan terhadap suatu karya seni rupa. Apresiasi karya seni rupa juga memegang peranan penting, yaitu sebagai penghubung antara pencipta karya seni rupa dengan pengguna karya seni rupa. Apresiasi seni rupa juga didefinisikan sebagai suatu aktivitas mengindra karya seni rupa, merasakan, menikmati, menghayati, dan menghargai nilai-nilai estetis atau keindahan yang terkandung dalam karya seni rupa, serta menghormati keberagaman konsep dan variasi konvensi artistik eksistensi dunia seni rupa. Menurut Brent G. Wilson, dalam bukunya Evaluating of Learning in Art Education, secara teoritik apresiasi seni memiliki 3 domain. Yang pertama yaitu perasaan atau feeling. Ini berkaitan dengan perasaan dan keindahan. Yang kedua adalah penilaian atau valuing, yaitu berkaitan dengan nilai-nilai seni. Yang ketiga adalah empati, yaitu berkaitan dengan sikap hormat kepada dunia seni rupa, termasuk kepada profesi perupa, yaitu pelukis, pematung, pendesain, perajin, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tentang mengembangkan sikap apresiatif. Kemampuan apresiatif secara lisan maupun tulisan dapat dilatih dengan kemampuan mengamati karya seni rupa, yaitu kemampuan mengklasifikasi, mendeskripsi, menjelaskan, menganalisis, menafsirkan, dan mengevaluasi serta menyimpulkan makna karya seni. Selain itu, diperlukan pula aktivitas pendukung seperti membaca teori seni, termasuk sejarah seni dan reputasi seniman, serta dialog dengan tokoh seniman dan budayawan. Hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam menyertakan argumentasi yang logis dalam menyimpulkan makna seni. Selain itu, untuk mengembangkan sikap empati pada profesi seniman serta budayawan dapat dilakukan melalui pengenalan tokoh-tokoh seni budaya, reputasinya, dan kontribusi mereka bagi masyarakat dan bangsa, atau bagi kemanusiaan pada umumnya. Apabila hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang, maka akan meningkat menjadi perasaan empati. Dengan demikian, timbullah perasaan kagum akan prestasi dan jasa-jasa para seniman atau budayawan,
berdasarkan kualitas karya seni, pengakuan, serta penghargaan yang diperolehnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis apresiasi karya seni rupa. Kegiatan apresiasi seni rupa dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu apresiasi empati, apresiasi estetis, dan apresiasi kritik. Apresiasi empati yaitu menilai atau menghargai suatu karya seni yang dapat ditangkap dengan sebatas indrawi saja. Sedangkan apresiasi estetis yaitu menilai atau menghargai suatu karya seni dengan melibatkan pengamatan dan penghayatan yang mendalam. Terakhir, apresiasi kritik yaitu menilai atau menghargai suatu karya seni dengan melibatkan klasifikasi, deskripsi, analisis, tafsiran, evaluasi, serta menyimpulkan hasil penilaian atau penghargaannya. Materi kedua yaitu tentang berekspresi dalam karya seni rupa. Lalu apa sih ekspresi itu? Ekspresi merupakan pengungkap ataupun suatu proses dalam mengutarakan maksud, perasaan, gagasan, dan sebagainya. Semua pemikiran dan gagasan yang ada dalam pikiran seseorang sebaiknya diekspresikan dalam bentuk nyata sehingga bisa dirasakan manfaatnya. Bentuk ekspresi yang dimiliki setiap orang pasti berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut disesuaikan dengan hal-hal yang dilihat dan didengar olehnya, serta kemampuan menalar suatu objek dan daya imajinasi yang dimilikinya. Dengan demikian, ekspresi yang ditunjukkan akan berbeda meskipun melihat atau mendengar hal yang sama atau gambar yang sama. Ekspresi dapat ditunjukkan dengan membuat berbagai karya seni, misalnya seni rupa. Dalam pembuatan karya seni rupa yang menarik, diperlukan berbagai aspek, yaitu aspek konseptual, aspek visual, dan aspek operasional. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah aspek konseptual. Dalam pembuatan karya seni rupa murni, aspek konseptual meliputi gagasan, interest seni, dan interest karya seni, serta prinsip estetik yang tepat. Di dalam aspek konseptual, sumber inspirasi atau gagasan adalah titik tolak pembuatan karya seni rupa. Dengan gagasan yang jelas, maka dapat mengekspresikan pengalaman artistik secara lebih optimal. Terdapat 2 sumber inspirasi, yaitu dari realitas internal dan realitas eksternal. Realitas internal yaitu perambahan kehidupan spiritual atau psikologis diri kita sendiri. Misalnya cerita tentang harapan, cita-cita, emosi, nalar, intuisi, dan yang lain-lain. Yang kedua, tentang realitas eksternal, yaitu cerita atau hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Di sini konteksnya itu tema religius. Hubungan pribadi dengan sesama, tema sosial misalnya tentang keadilan, kemiskinan, dan nasionalisme. Hubungan pribadi dengan alam, yaitu temanya tentang lingkungan dan keindahan alam. Selanjutnya yaitu interest seni,
yang termasuk ke dalam aspek konseptual, yaitu minat terhadap karya seni rupa. Dalam aktivitas penciptaan harus menentukan interest seni dari diri sendiri, sehingga dapat berkreasi secara optimal. Interest seni meliputi interest pragmatis, reflektif, dan estetis. Selanjutnya yaitu interest karya seni yang meliputi bentuk figuratif, semi-figuratif, ataupun non-figuratif. Dan yang terakhir yaitu prinsip estetis yang juga termasuk ke dalam aspek konseptual, yaitu meliputi prinsip pramodern, postmodern, dan postmodern. Selanjutnya yaitu aspek yang kedua, aspek visual. Yang termasuk ke dalam aspek visual dalam karya seni rupa meliputi 3. Yang pertama, struktur visual, yang merupakan struktur yang dilihat sehingga menjadikannya sebagai komponen utama dari karya seni murni. Yang kedua ada komposisi, merupakan integrasi warna, garis, dan bidang untuk mencapai kesatuan yang harmonis. Yang ketiga ada gaya pribadi atau ciri khas. Seorang perupa merupakan faktor bawaan yang menandai sifat unik karya yang diciptakannya. Aspek yang terakhir yaitu aspek operasional. Aspek ini meliputi seluruh proses pembuatan karya seni rupa yang dikelompokkan ke dalam 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Tahap persiapan meliputi pengadaan dan pengolahan bahan utama, bahan pendukung, dan pengadaan peralatan yang akan dibuat untuk membuat karya seni rupa. Yang kedua ada tahap pelaksanaannya, berkenaan dengan pengalaman artistik, aktivitas proses kreasi dari awal hingga proses kreasi itu selesai. Tahap yang terakhir, yaitu tahap akhir, meliputi berbagai tindakan khusus hingga siap dipamerkan. Jenis karya seni rupa tertentu akan memerlukan pembersihan yang menyeluruh, lapisan pengawet, dan bingkai. Sedangkan jenis lainnya juga membutuhkan kemasan. Semuanya harus diselesaikan dengan baik sampai sebuah karya seni rupa itu dikatakan siap untuk dipamerkan kepada halayak publik. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi pada hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya, dan jika tidak bisa memahaminya, silahkan tanyakan langsung kepada ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tetap di rumah saja dan jaga kesehatan.